Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Master Alif Nur Ghazali dari Holistic Hypnosis Trainer H2T Ngawi. Dari sini kita akan belajar tentang induksi Dave Elman. Apakah induksi Dave Elman itu? Induksi Dave Elman adalah induksi yang diajarkan oleh Dave Koppelman atau nama asli dari Dave Elman. Nah, induksi ini adalah salah satu induksi yang harus diketahui oleh hipnoterapis. Mengapa demikian? Karena induksi Dave Elman termasuk salah satu induksi yang powerful, induksi yang dapat digunakan untuk semua tipe subjek, semua tipe klien, baik itu tipe-tipe yang mudah, tipe-tipe sugestivitas sedang, ataupun mereka yang termasuk pada tipe sugestivitas yang sulit sekalipun. Dari pengalaman-pengalaman master yang lain, pengalaman-pengalaman hipnoterapis, hampir 80% tipe klien bisa dihipnosis menggunakan induksi Dave Elman. Bagaimanakah induksi itu dijalankan? Induksi Dave Elman ada 4 prosedur. Prosedur pertama adalah eye-closure. Prosedur kedua adalah hand drop. Prosedur ketiga fractionation. Dan terakhir prosedur yang keempat adalah number block. Nah, sekarang mari kita coba untuk memberikan induksi Dave Elman. Saya dibantu dengan rekan saya, Mas Eka. Saya dengan Mas Eka akan memberikan contoh bagaimana induksi Dave Elman itu bisa dijalankan. Saya akan memberikan contoh mulai dari awal sampai akhir terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru kita bahas satu persatu. Baik, Mas Eka, sudah siap? Siap. Baik, kita akan memberi contoh hanya untuk pembelajaran saja. Kita beri contoh mulai dari awal eye-closure sampai number block. Apakah Mas Eka bersedia? Bersedia. Bagus sekali. Sekarang silakan Mas Eka ikuti saja. Apapun yang terjadi, diikuti saja, dinikmati saja relaksasi yang nanti akan Mas Eka rasakan. Baik, sekarang masuk ke tahap pertama, eye-closure. Oke, Mas Eka tarik nafas dalam-dalam dari hidung,
perlahan keluarkan melalui mulut. Sekarang lihat tangan saya, tarik nafas dalam-dalam dari hidung, tahan, perlahan keluarkan dan tutup mata Anda. Bagus sekali. Sekarang rasakan relaksasi Anda. Rasakan di sekitar mata Anda terasa sangat lemas, terasa sangat nyaman, terasa sangat rileks, sehingga otot-otot mata Anda terkulai lemas dan tidak ada daya lagi, tidak ada kekuatan lagi untuk membuka mata. Jika mata Anda sudah terasa sangat berat, silahkan Anda lakukan tes pada mata Anda. Silahkan Anda mencoba untuk membuka mata dan rasakan mata Anda terasa sangat berat. Sekarang silakan Anda coba tes mata Anda. Bagus sekali. Sekarang sudah tutup mata Anda. Sekarang Anda rasakan relaksasi pada mata Anda. Sebarkan relaksasinya dari mata Anda ke seluruh tubuh Anda, sehingga Anda merasakan relaksasi yang sangat nyaman. Anda rasakan relaksasi yang sangat dalam, semakin lelah. Bagus sekali. Sekarang saya lanjutkan ke prosedur berikutnya. Sekarang saya akan mengangkat tangan kanan Anda. Yang Mas Eka lakukan hanya mengikuti saja, akan tetapi tidak perlu membantu saya untuk mengangkat tangan Anda. Jadi ikuti saja saya mengangkat tangan Anda dan lemaskan saja. Dan saat saya menjatuhkan tangan kanan Anda, maka masuki relaksasi Anda. Lipatkan relaksasi Anda menjadi 2 kali lipat lebih dalam dari sebelumnya, 2 kali lipat lebih nyaman dari sebelumnya. Jika Anda paham dengan instruksi saya, silakan anggukkan kepala. Baik, sekarang saya mulai untuk mengangkat tangan kanan Anda. Lemaskan saja dan saat saya jatuhkan, masuki alam relaksasi Anda 2 kali lebih dalam dari sebelumnya. Normalnya 1 kali kita beri hand drop, tangan yang dijatuhkan 1 kali sudah cukup. Akan tetapi lebih bagus lagi jika kita menggunakan hand drop 3 kali untuk memastikan seberapa dalam, seberapa rileks klien kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk Mas Eka, sekarang saya ulangi langkah hand drop. Saya angkat tangan Anda. Silakan Anda rasakan betapa rileks tubuh Anda. Dan saat tangan kanan Anda terjatuh, jatuhkan saja dan masuki alam relaksasi Anda 2 kali lipat lebih dalam dari sebelumnya. Bagus sekali. 2 kali sudah masuk, sudah dalam. Apalagi kalau kita melakukannya 3 kali. Sekarang kita lanjutkan ke prosedur berikutnya. Prosedur berikutnya adalah fractionation. Untuk Mas Eka, jika Anda sudah mengikuti kata-kata saya, mengikuti perintah saya, sekarang setiap saya memerintahkan Anda untuk membuka mata,
maka silahkan Anda buka mata. Begitu juga setiap saya mengatakan tutup mata, maka silahkan Anda tutup mata Anda kembali. Jika Anda paham, silahkan anggukkan kepala. Bagus sekali, luar biasa. Sekarang 1, 2, 3 buka mata Anda. 1, 2, 3 tutup. 1, 2, 3 buka. 1, 2, 3 tutup. 1, 2, 3 buka mata Anda dan tutup kembali. Bagus sekali, itu fractionation. Jika klien sudah mengikuti kita sesuai dengan perintah kita buka ataupun tutup, maka klien sudah mengikuti apa yang kita perintahkan, sehingga sudah bisa dikatakan bahwa klien sudah masuk ke alam bawah sadarnya. Selanjutnya, untuk memastikan kembali, kita beri prosedur berikutnya, number block. Untuk Mas Eka, sekarang kita akan melanjutkan prosesi selanjutnya. Sekarang dengarkan perintah saya. Saat saya memerintahkan Anda untuk berhitung mundur dari angka 100 hingga angka 0. Pada hitungan ke-98, silahkan Anda berhenti dan buang angka-angka selanjutnya dari pikiran Anda. Jika Anda paham, silahkan anggukkan kepala. Luar biasa sekali. Saya beri contoh dulu Mas Eka. Untuk menghitung, kita hitung dengan jarak, dengan intonasi yang sangat lambat. Seperti ini. 100, 99, 98, dan berhenti. Kemudian Anda buang angka berikutnya dari pikiran Anda. Baik, kita mulai dari sekarang. Rasakan tubuh Anda semakin nyaman. Lipat gandakan kenyamanan Anda 2 kali lebih nyaman dari sebelumnya. Cukup, dan buang angka-angka berikutnya dari pikiran Anda. Sekarang buang angka-angka selanjutnya dari pikiran Anda, sehingga angka-angka itu sudah menghilang dari ingatan Anda. Angka-angka itu sudah menghilang dari pikiran Anda. Jika angka-angka itu sudah hilang, silakan anggukkan kepala. Baik, bagus sekali. Apakah angka-angka itu sudah hilang dari ingatan Anda? Baik, bagus sekali. Jika angka-angka sudah menghilang dari ingatan klien, itu artinya sudah dapat dipastikan bahwa klien sudah masuk ke alam bawah sadarnya. Oke, selanjutnya barulah kita masuk ke proses berikutnya, deepening, kemudian kita sugesti, selanjutnya selesai, kita terminasi. Oke, baik, bagus sekali Mas Eka. Sekarang pada hitungan ketiga, silahkan Anda kembali membuka mata dan kembali merasakan tubuh Anda semakin segar, tubuh Anda semakin sehat. Baik, saya mulai. 1, persiapkan diri Anda untuk tubuh Anda untuk lebih segar lagi. Rasakan tubuh Anda semakin segar, semakin sehat. 2 dan 3. Bagus sekali Mas Eka. Terima kasih sudah dibantu. Sekarang itulah tadi urut-urutan tata cara induksi Dave Elman. Jadi sesuai dengan urut-urutannya, mulai dari e-closure, kemudian hand drop, kemudian fractionation, dan terakhir number block. Itu bisa Anda gunakan ke semua tipe klien, baik itu mudah
sampai pada klien sulit sekalipun. Baik, sekarang mari kita bahas satu persatu. Pertama, e-closure. Pada tahap e-closure, jika klien sudah memejamkan mata, kemudian Anda tes. Pada saat Anda tes, jika mata klien terlihat berat sekali untuk dibuka, itu artinya tahap pertama sudah selesai. Selanjutnya kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Akan tetapi, jika klien saat diminta untuk tes membuka mata, kemudian klien masih bisa membuka matanya, itu artinya tahap pertama Anda belum sukses. Oleh karena itu, Anda bisa mengulangi kembali tahap pertama itu. Tahap pertama Anda ulangi lagi dengan seperti ini. Anda bisa mengatakan kepada klien, Anda luar biasa sekali. Anda sudah bisa mengikuti perintah saya. Anda sudah bisa mengikuti perintah saya untuk menutup mata Anda. Akan tetapi, saat melakukan tes membuka mata, berpura-puralah bahwa mata Anda tidak bisa dibuka. Nah, berpura-puralah mata Anda tidak bisa dibuka. Itu kata kuncinya. Supaya apa? Supaya klien bisa mengikuti perintah Anda. Oke, sekarang Mas Eka, kita akan coba tahap pertama tadi, e-closure, menutup mata. Akan tetapi Mas Eka berpura-pura bisa membuka mata. Bisa dipahami? Oke, sekarang tarik nafas dalam-dalam, tahan dan tutup mata Anda. Sekarang rasakan relaksasi yang nyaman di sekitar mata Anda. Rasakan mata Anda semakin rileks. Rasakan otot-otot di sekitar mata Anda menjadi sangat lemas, sangat nyaman sekali. Baik, sekarang jika otot-otot mata Anda sudah terasa lemas, jika Anda sudah merasakan relaksasi pada otot-otot mata Anda, maka sekarang lakukan tes membuka mata. Lakukan sekarang. Oke, tutup mata Anda kembali. Jika seperti ini kasusnya, maka proses pertama sudah selesai, sudah berhasil. Oke, silahkan Mas Eka buka mata Anda kembali. Oke. Jika gagal pada tahap pertama, maka coba lihat seperti ini. Mas Eka, saat Anda mencoba tes membuka mata, maka silakan Anda buka saja mata Anda. Oke? Baik. Tarik nafas dalam-dalam, tahan dan keluarkan, tutup mata. Oke. Sekarang rasakan relaksasi pada sekitar mata Anda, sehingga mata Anda menjadi sangat lemah, otot-otot mata Anda menjadi sangat rileks, sangat nyaman. Baik, jika mata Anda sudah terasa nyaman, silahkan Anda melakukan tes membuka mata. Untuk kali ini, untuk pembelajaran, silahkan Anda buka mata Anda sebenarnya. Baik, seperti ini. Jika klien ternyata masih bisa membuka matanya, berarti tahap pertama Anda gagal. Untuk itu, jangan katakan bahwa klien tidak mengikuti perintah Anda. Jadi, katakan seperti ini. Baik Mas Eka, Anda sudah bagus, sudah bisa mengikuti perintah saya. Akan tetapi, alangkah lebih bagus lagi jika Mas Eka berpura-pura tidak bisa membuka mata Anda. Mas Eka bisa memahami? Baik, seperti itu. Jadi jangan sekali-kali Anda mengatakan bahwa klien menolak Anda, bahwa klien tidak bisa mengikuti Anda. Bisa dipahami? Sekarang tahap selanjutnya. Tahap kedua, hand drop. Ya, hand drop, tangan yang dijatuhkan. Oke, sekarang jika
tangan klien masih terasa berat saat Anda angkat, misalnya seperti ini. Mas Eka, permisi. Oke, biarkan tangan klien seperti ini. Setelah kita masuk, saat kita mengangkat tangan klien, ya, kemudian tangan ini masih terasa ringan karena klien masih membantu mengangkat tangannya, berarti tahap kedua belum berhasil. Maka dari itu kita kembalikan Mas Eka. Kemudian kita katakan seperti ini. Mas Eka, Anda sudah bagus, Anda mengikuti perintah saya. Maka dari itu sekarang saat saya mengangkat tangan Anda, maka janganlah Anda membantu saya untuk mengangkat tangan Anda. Biarkan tangan Anda lemas seperti kain yang basah atau seperti handuk yang basah. Dan saat tangan itu terjatuh, maka jatuhkan saja, lemaskan saja. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kita contohkan. Kita angkat. Nah, jika saat kita jatuhkan, kemudian tangan ini masih di atas. Jadi Mas Eka, tolong saat dijatuhkan tangan Anda masih di atas, ya. Saat kita jatuhkan kemudian tangannya masih di atas seperti ini, berarti klien belum mengerti perintah kita. Oke, ulangi lagi. Jika terjadi seperti itu, maka silahkan Anda beri motivasi lagi pada klien. Baik, Mas Eka, sudah bagus. Anda sudah merilekskan tangan Anda. Sekarang saat saya menjatuhkan tangan Anda, silahkan Anda jatuhkan saja tanpa ada kekuatan, sehingga tangan Anda menjadi sangat lemas, sehingga relaksasi Anda bisa berlipat 2 kali lebih rileks dari sebelumnya. Oke, kita beri contoh lagi. Sekarang Mas Eka lemaskan tangannya, dan saat dijatuhkan, jatuhkan saja seperti ini. Oke, kemudian terjatuh. Nah, jika seperti ini berarti Anda sudah berhasil. Kemudian ada masalah lagi. Jika Anda mengangkat tangan klien, kemudian tangannya masih kaku, maka tekniknya adalah seperti ini. Kita goyang-goyangkan tangannya, kita relaksasikan tangannya. Nah, tujuannya adalah saat kita menggoyang-goyangkan, maka otot-otot di sekitar tangan ini menjadi sangat lemas. Nah, jika tangan ini sudah terasa sangat berat saat Anda mengangkatnya, berarti tangan ini sudah lemas, sangat lemas sekali. Semakin berat, kemudian silakan Anda bisa menjatuhkan. Seperti itu. Itu tahap yang kedua. Bisa dipahami? Sangat mudah, bukan? Baik. Sekarang kita melanjutkan ke tahap fractionation. Nah, tahap ini kita menguji seberapa klien fokus dengan kita, seberapa klien mengikuti perintah kita. Maka dari itu, mengapa saya menggunakan angka 1, 2, 3, buka mata, 1, 2, 3, tutup mata. Itu hanya untuk memberi pola. Misalnya 1, 2, 3 buka mata, 1, 2, 3 tutup mata, 1, 2, 3 buka mata, 1, 2, 3 tutup mata. Kemudian kita beri jeda 1, 2, 3 kita diam sebentar, kemudian buka mata. Akan tetapi klien sudah membuka mata, berarti tahap ketiga Anda belum berhasil. Lalu apa yang kita lakukan kepada klien? Yang kita lakukan cukup memberi motivasi, memberi sugesti lagi, ya. Kita memberitahu kepada klien bahwa klien harus mengikuti kata-kata kita, mengikuti perintah kita. Sebelum kita mengatakan membuka, maka diharapkan klien tidak membuka mata. Oke, sekarang Mas Eka, silakan pejamkan mata Anda. Oke, ini hanya untuk contoh. Nanti saat saya belum mengatakan buka mata, silakan Anda buka mata. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita beri pola dulu. 1, 2, 3 buka mata.
1, 2, 3 tutup mata. 1, 2, 3 buka mata. 1, 2, 3 tutup mata Anda. Oke, 1, 2, 3. Nah, seperti ini berarti kita masih gagal di tahap fractionation. Nah, jika terjadi seperti ini, kita perintahkan kepada klien seperti ini. Baik Mas Eka, Anda bagus sekali, Anda sudah bisa mengikuti perintah saya. Sekarang, saat saya belum mengatakan buka mata, maka Anda jangan sekali-kali membuka mata Anda. Dan saat saya belum mengatakan tutup mata, jangan sekali-kali Anda menutup mata Anda. Seperti itu. Kita beri ketegasan kepada klien, supaya klien memahami apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan. Oke, tahap ketiga sudah selesai. Kita masuk ke tahap selanjutnya, number block. Pada tahap terakhir ini, kita berusaha membawa pikiran klien untuk melupakan semua beban yang ada, sehingga merelaksasikan otak klien. Nah, sehingga otak klien sudah rileks, sudah nyaman, dan klien masuk ke kondisi alam bawah sadar begitu dalam. Saking dalamnya, bisa kita uji, bisa kita lihat seberapa dalam klien masuk ke alam bawah sadarnya. Apakah klien sudah masuk ke somnambulisme atau belum? Nah, tahap keempat ini juga ada permasalahan. Misalnya, saat klien sudah di angka 98, kemudian dia berhenti. Nah, kita perintahkan untuk stop, berhenti, dan lupakan semua angka-angka berikutnya dari ingatan Anda. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita tes apakah angka-angka berikutnya sudah hilang dari ingatan klien. Kita tes, kita tanyakan. Jika klien masih mengatakan masih ada, berarti langkah keempat kita masih gagal. Maka dari itu kita perintahkan lagi. Baik, bagus sekali, Anda sudah bisa melakukan number block ini dengan sangat bagus. Sekarang saat pada angka ke-98, silakan Anda berhenti, kemudian buang semua angka-angka berikutnya dari ingatan Anda. Jika sudah seperti itu, berarti klien harusnya lebih tahu, lebih paham. Baik, untuk tahap keempat ini sudah bagus, sudah bisa dipraktekkan. Nah, jika 4 tahap ini sudah dilakukan, kemudian masuk ke tahap tes, menguji seberapa dalam klien masuk ke alam bawah sadarnya. Lalu apa kriterianya, apa penampakannya, ya, apa yang bisa kita lihat? Yang pertama yang kita lihat adalah mata klien. Nah, mata klien, saat klien membuka mata, kita bisa melihat apakah mata klien terlihat merah. Jika mata klien memerah, berarti klien bisa mengikuti Anda. Berarti klien bisa masuk ke alam bawah sadar. Pertama itu. Yang kedua, saat selesai number block, ya, selesai tahap keempat tadi, kemudian Anda bisa melihat bola matanya saat mata klien terpejam. Apabila bola matanya bergerak cepat, ya, bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah dengan cepat, maka itu tandanya bahwa klien sudah masuk ke alam bawah sadarnya atau sudah berada pada kondisi somnambulisme. Nah, disinilah Anda bisa melanjutkan ke sugesti, pemberian sugesti kepada klien. Jika mata klien belum menunjukkan bahwa klien masuk ke kondisi somnambulisme, maka Anda bisa melanjutkannya dengan teknik deepening. Misalnya teknik angka menurun, angka 10 menurun. Kemudian teknik membayangkan berada di suatu tempat yang nyaman, di pantai, di gunung, ataupun bahkan di tempat tidurnya. Nah, itu sudah
diterangkan di bab deepening yang sudah saya berikan. Baik, itu tadi teknik induksi Dev-Element. Semoga Anda bisa mempraktekkan di rumah dan jangan pernah Anda putus asa. Karena tanpa praktek Anda tidak akan bisa melakukan teknik ini. Sehingga apapun yang terjadi, pertama kali Anda praktek, maka Anda akan merasakan kegagalannya di mana, kemudian evaluasinya bagaimana. Sehingga apapun yang terjadi Anda harus praktek. Karena kalau Anda tidak praktek, sama saja Anda bohong. Oke, sampai di sini dulu pemahaman kita, pembelajaran kita tentang induksi Dev-Element. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.